Jadi bagaimana gerak akal, prosesnya, bagaimana caranya akal ini bergerak? Yang pertama, akal menemukan masalah. Ya, akal menemukan masalah. Masalah apa? Saya belum menikah. Nah, itu masalah, ya kan? Itu masalahnya ya. Kalau begitu ya bawa ke labnya. Karena punya masalah. Yang kedua adalah apa? Menentukan jenis masalahnya ini. Ya, kalau Anda sudah mengetahui masalah, oh masalahnya saya ini. Nah, terus tapi saya tidak mengetahui jenis masalah, maka Anda membawa ke mana? Anda membawa ke dokter bagian jasmani, atau ke dokter bagian ruhani seperti psikiater misalnya ya. Nah, ataukah Anda bermasalah dalam bidang keagamaan, Anda bawa ke bidang keagamaan, tidak membawa ini. Jadi harus menentukan dulu jenis masalahnya ini apa. Anda bermasalah tidak memiliki pasangan, maka Anda harus menentukan dulu jenis permasalahannya ini apa. Masalah agama kah? Kalau masalah agama berarti sudah ada apa? Berarti sudah ada pasangan. Tinggal dibawa, saya belum tinggal masalahnya adalah belum akad. Itu aja. Ya, kabil tukah atau tidak kan gitu. Nah, kalau masalahnya adalah masalah belum punya, saya mau menikah tapi belum ada perempuan. Belum ada yang saya tunjuk. Banyak perempuan tapi telunjuk ini belum mengarah ke siapa. Maka apa? Maka Anda mesti bermusyawarah gitu kepada ahlinya. Kalau sudah ada, misalnya sudah ada, tapi tidak ada uang mahar misalnya, maka persoalan ekonomi. Nah, bawa semua masalahnya itu kepada apa? Kepada ahlinya. Tidak Anda menemukan masalah, kemudian Anda tidak menentukan jenis permasalahannya, permasalahan apa, maka Anda akan bingung sendiri mau dibawa kemana. Langkah yang ketiga, akal membawa kesulitannya tersebut kepada kepustakaannya. Jadi kalau sudah diketahui bahwasanya saya punya masalah ini, masalahnya adalah persoalan apa? Persoalan ekonomi atau persoalan agama, maka ini Anda bawa masuk kepada apa? Kepada yang sudah ada di dalam pikiran Anda, yakni apa? Yang sudah tertampung, informasi yang sudah tertampung. Ini kan tadi kan saya sudah mengisyaratkan bahwasanya semua ilmu itu adalah informasi awalnya, yaitu ilmu gambaran, ilmu tasawuri. Oke. Setelah kita mentasawurkan, maka kita mengklasifikasikan. Oke, kita sudah mengklasifikasikan bahwasanya oh ini jenis A, B, C dan D. Setelah itu kan tadi sudah dikatakan masalah sudah, kemudian penentuan jenis sudah. Nah, ketika sudah menentukan jenisnya, jenis permasalahannya apa, maka masalah yang jenisnya A ini bawa kepada apa? Kepada pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam pikiran kita, yang ada dalam benak kita, yang ada dalam memori kita, bahwasanya dia ada di bagian mana. Nah, jadi apa? Jadi langkah ketiga adalah membawa kesulitannya tersebut yang sudah ditentukan jenisnya kepada kepustakaannya, yang sudah pustaka yang ada di memori kita, yang sudah yang sudah ditentukan bahwasanya jenis apa ini. Nah, yaitu informasi-informasi yang kita punyai. Nah, yang keempat adalah apa? Akal berusaha mencari jawaban. Setelah itu dibawa ke dalam informasi, lalu mencari yang mana yang cocok. Ya kan? Apakah si fulan A ini cocok bagi saya atau tidak? Nah, sudah sesuai tidak? Apakah mampu untuk kemudian bersama dengan saya ke depan atau tidak? Apakah dia bisa menerima saya atau tidak apa adanya? Gitu. Apakah bisa bersamai saya? Misalnya saya mau
menggapai S3 misalnya dan belum mau bekerja. Jangan sampai baru di S1, kita sudah dituntut untuk bekerja misalnya. Apakah mau hidup seperti itu? Hidup apa adanya. Bukan ada apanya, kan gitu. Kalau apa adanya ya pas-pasan. Pas mau beli mobil ada, pas mau beli apa saja ada. Itu namanya pas-pasan. Nah, jadi itu adalah apa? Gerak akal yang keempat. Gerak akal yang kelima, yang terakhir adalah ketika akal sudah menemukan jawabannya, yang ia lakukan pada tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu adalah menentukan jenis masalahnya. Maka ia kembali dengan membawa penemuannya itu kepada apa yang ia tidak ketahui, yaitu yang majhul sebelumnya ketika sudah menemukan masalah, maka ini menemukan jawaban dari permasalahannya ini, bahwasanya di sini jawabannya. Maka inilah dibawa ke persoalan yang pertama, bahwasanya karena permasalahan saya dalam mau menikah, jawabannya saya sudah dapatkan, maka ini dibawa. Ayo tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian kita ke penghulu karena sudah siap semua. Itu masalahnya di situ sudah diselesaikan. Seperti itu. Dengan mahar sekian. Sudah selesai. Itu namanya apa? Namanya berpikir menyelesaikan permasalahan. Nah, para ahli logika Muslim di masa lalu seperti Ibnu Sina dan seperti Farabi mengatakan bahwasanya subjek ilmu logika adalah apa? Pengertian tahap kedua. Jadi bukan definisi dan argumentasi, tapi dikatakan tahap yang kedua, yang seperti yang saya bilang tadi. Bahwasanya contoh daripada manusia itu diambil dari mana? Dari pahaman tingkat pertama, makulatus tsanawiyah. Itu yang diambil. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Dimaksud dengan subjek ilmu logika dalam pandangan Ibnu Sina dengan Farabi. Namun secara umum itu kembali kepada pembahasan logika yang kita bahas hari ini, malam ini, yaitu apa? Subjek ilmu logika adalah definisi dan argumentasi. Seperti itu. Ilmu logika adalah pembahasan ilmu logika hanya berkenaan dengan akal atau pahaman dalam akal. Itu ilmu logika. Jadi ilmu logika itu membahas tentang apa-apa yang ada di dalam pahaman, bukan yang ada di luar pahaman. Itu adalah apa? Adalah ilmu logika. Sebagaimana maklum, pahaman tahap kedua tidak mempunyai ekstensi atau wujud luar. Pahaman tingkat kedua loh. Makanya dikatakan apa? Ilmu logika, subjek ilmu logika dalam pandangan Ibnu Sina dengan Farabi adalah apa? Adalah ilmu tahapan tingkat kedua. Bahwasanya apa saja yang ada di dalam pahaman, dalam memori, itulah urusannya ilmu logika. Tidak ada hubungannya dengan di luar. Tapi kalau kita melihat lagi, bahwasanya seluruh pahaman-pahaman itu adalah yang ada dalam sini, walaupun misdaknya ada di luar. Tapi yang jelas berkaitan baik dalam pandangan Ibnu Sina, Farabi maupun yang lainnya, semuanya sepakat bahwasanya yang dibahas oleh ilmu logika yang ada di dalam sini. Yang berbeda di mana? Berbedanya tahapan pertama atau tahapan kedua. Cuma itu saja. Tapi yang jelas ada di sini. Itu yang samanya. Sementara ilmu filsafat di mana subjeknya, subjek pembahasannya, karena subjek ilmu filsafat adalah wujud di luar akal, dan kalau kadangkala ilmu tentu yang ada dalam akal dibahas oleh ilmu filsafat, yang dibahas bukanlah segi kewujudan ilmu itu di dalam akal, tetapi dilihat dari segi keeksistensian ilmu itu di luar akal. Apakah yang kita pahami ini ada realitasnya atau tidak? Jadi pembahasan tentang filsafat bukan di sini, walaupun diawali dari sini. Tapi yang ingin dibuktikan adalah yang di
luar. Sehingga harus membahas. Karena adanya kesesuaian antara yang di sini dengan di sana, di luar, itulah yang disebut kebenaran. Nah, tapi kalau ilmu logika, enggak, yang dibahas di sini enggak ada pembahasan di luar. Semua ada di sini. Makanya kenapa kita membagi dulu ilmu itu, ada ilmu ilmu gambaran, ilmu tasdiki, ilmu panca indera, ilmu wahmi, ilmu khayal, dan ilmu akal, dan ilmu tahapan pertama dan ilmu tahapan kedua, karena yang mau dibahas adalah di sini, ini pembagian ilmu yang ada di sini, bukan yang ada di luar. Yang ada di luar adalah apa? Bagiannya filsafat, yakni melihat ilmu sebagai sifat akal, sehingga karena akal adalah suatu wujud di luar akal, maka ilmu yang merupakan sifat akal tersebut juga merupakan suatu wujud di luar akal. Jadi betul bahwasanya kita ini hanya, kalau dalam pembahasan filsafat ya, pembahasan filsafat adalah murni di luar. Bukan yang ada di wujud dalam yang kita bahas, tapi wujud luar. Nah, sekarang definisi ilmu. Nah, kalau definisi ilmu dalam pandangan Imam Ali, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya yang Allah berikan dalam hati yang ia kehendaki. Nah, ini bukan ilmu yang kita pelajari saat malam ini. Nah, kalau ilmu yang ini adalah ilmu hakikat ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Oke, ilmu itu adalah cahaya yang Allah berikan kepada setiap yang ia kehendaki. Nah, makanya ada namanya apa? Ilmu, pembagian ilmu yang lain lagi. Ada yang disebut sebagai ilmu apa? Ilmu laduni. Ataukah ada ilmu ada yang namanya ilmu husuli dan ada namanya ilmu huduri. Gitu. Ilmu husuli itu adalah apa? Adalah ilmu yang kita dapatkan dengan bersusah payah, harus membaca buku, harus ikut di kelas, harus bertafakur, harus bertadabbur. Nah, baru ditemukan namanya ilmu husuli. Dan terjadinya pertentangan antara satu dengan yang lainnya itu karena ilmu husuli. Namun ketika ilmu huduri itu sama. Nah, cuma di dalam ilmu huduri juga ada tingkatannya. Dan di ilmu huduri pasti kebenarannya. Pasti kebenarannya. Niscaya kebenarannya. Tapi kalau di ilmu husuli tidak. Ilmu husuli tergantung dari apa? Dari alat yang kita gunakan dalam memperoleh ilmu itu sendiri. Ketika alatnya kuat, maka kita akan menemukan dan menghasilkan ilmu yang benar pula. Nah, makanya di awal tadi sudah sampaikan bahwasanya kita ini menerima informasi-informasi saja. Dan di ilmu husuli itu cenderung salah, kecuali dibawa ke laboratoriumnya, yaitu di argumentasi logika kedua, untuk membuktikan kebenarannya atau kesalahannya. Maka semakin banyak tanda orang yang lemah adalah apa? Adalah semakin banyak ilmu husulinya, maka semakin lemah orang tersebut. Dan semakin banyak ilmu hudurinya, maka semakin kuat orang tersebut. Dan ujung-ujungnya ilmu itu sendiri adalah ilmu huduri. Contoh daripada ilmu huduri ya, kita sudah lihat tadi dalam ilmu wahmi. Ilmu wahmi itu adalah salah satu misdak daripada ilmu huduri. Dan pasti kebenarannya. Anda merasakan lapar, itu adalah ilmu. Dan itu menghuduri di dalam diri Anda. Jadi bukan gambaran yang hadir dalam diri Anda, tapi dirinya, subjek itu, dirinya objek tersebut, dirinya sesuatu itu yang menjelma di dalam diri kita. Sehingga tidak mungkin salah. Tapi kalau masih melalui panca indera, nah, mungkin saya melihat, oh di sana ada pocong. Nah, tapi yang lain mengatakan, ini itu bukan pocong. Nah, itu adalah kelelawar misalnya. Oh, itu adalah apa misalnya?
Gitu. Nah, jadi apa? Jadi ilmu husuli itu adalah tergantung dari alat yang kita gunakan untuk menilai. Kalau kuat, saya misalnya saya tidak melihat muka Anda misalnya, tapi ketika saya pakai kacamata, saya sudah bisa melihat. Artinya alat yang digunakan untuk memperoleh ilmu husuli itu tergantung daripada alat yang digunakan, apakah kuat atau tidak, sehingga yang diterima itu adalah benar. Nah, tapi disinilah permasalahannya. Makanya butuh apa? Kenapa ilmu husul itu butuh ilmu logika, butuh argumentasi? Nah, karena kita butuh pembuktian bahwasanya apa yang kita yakini itu benar atau salah. Tapi ketika sudah ilmu huduri, nah, kita sudah tidak butuh ini. Tidak butuh ini semua. Tidak butuh belajar lagi. Tidak butuh buku-buku ini lagi. Karena sudah menghuduri dalam diri, bagaikan ketika kita apa? Ketika kita lapar, ketika kita kenyang, ketika kita sedih, ketika kita senang. Itu semua menghuduri dalam diri. Kenapa Imam Ali memperoleh yang mengatakan dalam waktu yang sedetik, di saat detik-detik Rasulullah mau meninggal, itu cuma dibisikin beberapa detik. Setelah itu ditanya, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah kepadamu? Dia bilang, ada 1000 bab ilmu yang dia bisikkan kepadaku, dan setiap bab memiliki 1000 bab dalam waktu sedetik. Itu namanya ilmu huduri. Yang mana kita membutuhkan apa? Membaca semua buku ini, baik kalau kita paham. Nah, itu adalah apa? Ilmu husuli kalau yang seperti itu. Nah, tapi akhirnya semuanya akan memperoleh ilmu huduri. Contohnya adalah di saat malakul maut menjemput kita, maka semua sudah menghuduri di dalam diri kita. Jadi kita akan diperlihatkan videonya mulai dari awal sampai akhir selama dalam hidup kita ini, sehingga ilmu itu menghuduri di dalam diri dalam waktu beberapa detik. Apakah bisa? Ya, bisa saja. Contohnya di dalam apa? Dalam mimpi. Dalam beberapa detik kita sudah apa? Di dalam beberapa detik kita berdrama selama sebulan di dalam apa? Di dalam alam mimpi. Tapi hanya dalam waktu 1-2 detik. Tapi kita terasa apa? Terasa bermain di dalam mimpi itu lama sekali. Nah, seperti itulah gambaran di saat kita akan dijemput, insya Allah. Dan juga di dalam apa? Di dalam Al-Quran dikatakan, dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kamu. Nah, ini termasuk ilmu apa? Ilmu huduri. Kita cukup menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah akan mengajarkan secara langsung kepada kita. Itulah ilmu huduri. Itulah cahaya yang dikatakan oleh Imam Ali bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Namun di sini pembahasan kita bukan membahas tentang ilmu huduri. Kita tidak membahas tentang ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, tapi ilmu berkaitan tentang ilmu husuli. Makanya definisi ilmu di sini adalah apa? Adanya gambar sesuatu dalam akal. Huduri suratus say indal akal. Jadi hadirnya gambaran sesuatu di dalam akal, itulah ilmu gambaran. Kata gambar di sini dalam definisi itu adalah menunjukkan bahwa ilmu yang kita definisikan adalah ilmu husuli, bukan huduri. Nah, ada pembahasan gambar. Adanya gambar sesuatu, bukan hadirnya sesuatu. Nah, kalau hadirnya sesuatu, maka itu adalah ilmu husuli. Oleh karena itu definisi ilmu husuli di sini adalah berkaitan ilmu husuli.
Kemudian ilmu terbagi menjadi ilmu husuli dan ilmu huduri. Nah, ini ilmu husuli adalah ilmu yang berkaitan tentang apa? Tentang hadirnya gambaran sesuatu itu di dalam diri melalui gambarnya. Jadi sini pengetahuan terhadap sesuatu yang didapat oleh akal melalui gambarnya, bukan si dianya. Oke. Jadi ilmu gambaran tadi itu adalah ilmu husuli. Misalnya ilmu kita tentang manis, putih, wangi, panas, bunyi mobil dan lain-lain. Itu menggunakan ilmu panca indera. Itu adalah ilmu husuli. Perlu diketahui bahwasanya gambar sesuatu di sini merupakan lawan dari sesuatu itu sendiri, bukan gambar pada kata gambar dinding dan misalnya. Jadi makanya dalam pendefinisian antara ilmu husuli dan ilmu huduri, ada gambar, ada sesuatu. Jadi pahaman tentang gambar adalah bukan gambar dinding, misalnya gambar yang ada di dinding, bukan itu. Tapi lawan daripada sesuatu itu sendiri. Lawan daripada ketika didefinisikan bahwasanya ilmu husuli adalah hadirnya gambaran. Kalau ilmu huduri adalah hadirnya sesuatu itu sendiri, bukan gambarnya. Bagaikan kita memotret. Maka yang hadir di dalam sini, dalam memori ini gambarnya, bukan anda-anda yang hadir dalam sini. Kamera ini bagaikan apa? Bagaikan kita yang akal ini memotret anda kalian. Nah, itu disebut sebagai apa? Ilmu huduri. Itulah gambarannya. Nah, sementara ilmu huduri apa? Ilmu huduri adalah pengetahuan tentang sesuatu yang didapat oleh akal melalui diri sesuatu sendiri, bukan gambarannya. Seperti tadi dicontohkan apa? Manis, seperti senang, seperti sedih, kenyang, lapar. Nah, itu semua adalah ilmu huduri. Nah, misalnya pengetahuan kita tentang keadaan jiwa kita sendiri dari keberadaannya. Adanya kita, itu adalah ilmu huduri. Adanya kita adalah ilmu huduri. Kalau ada yang meragukan keberadaan dirinya, kecuali Akhi Kahar meragukan keberadaan dirinya karena selalu apa? Selalu skeptis untuk melangkah, misalnya. Maka meragukan keberadaan diri kalau begitu. Orang yang skeptis itu meragukan keberadaan diri. Tapi ketika meyakini keberadaan diri, tidak akan ada yang namanya skeptis, ragu. Yakin akan melangkah ketika kita meyakini keberadaan diri kita. Tapi kapan kita meragukan diri, maka untuk melangkah itu selalu ragu, selalu skeptis. Nah, jadi benci, senang, cinta, susah, itu semua adalah apa? Ilmu huduri. Nah, jadi lanjut. Dulu terakhir definisi ilmu logika adalah apa? Definisi ilmu logika adalah ilmu yang membahas tentang aturan-aturan umum tentang kebenaran berpikir. Itulah ilmu logika. Jadi dihubungkan antara ilmu dan logika, maka inilah definisi daripada ilmu logika. Dan hubungan dengan ilmu logika dengan yang lainnya, jadi kalau ditanya apa itu ilmu logika, yang kita pelajari di sini adalah ilmu yang membahas tentang aturan-aturan umum tentang kebenaran berpikir. Aturan-aturan berpikir yang benar. Hubungannya dengan ilmu yang lain, yaitu dari satu segi sebagai ilmu tersendiri dan dari segi yang lain disebut sebagai ilmu alat. Jadi ilmu logika itu ada dua pandangan. Ada yang mengatakan bahwasanya ilmu logika adalah ilmu alat. Ada yang mengatakan tidak, tapi dia adalah ilmu mandiri yang memiliki kemandirian dan tidak bergantung kepada yang lain. Itu. Jadi dari satu segi dikatakan dia adalah ilmu mustakil atau ilmu tersendiri. Namun di sisi yang lain disebut sebagai ilmu alat. Oke. Nah, sebelum masuk pembahasan lafaz, kita tanya jawab dulu kalau ada, kalau tidak istirahat, kalau tidak mau istirahat kita lanjut.